Ya, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95,3 FM. Pekan ini kita kembali bersua dalam program Talkshow Kesehatan untuk edisi hari ini di hari Kamis 8 Mei 2025 bersama saya Ferdinand. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang pasti akan sangat menjadi referensi atau informasi buat Anda semuanya, yaitu mengenai cara cerdas menggunakan obat. Nah, keluarga sehat tentu saja kalau disebut dengan obat, itu adalah sebuah benda yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik orang yang sehat, apalagi orang yang sakit ya. Mungkin Anda sementara mengalami gangguan kesehatan atau apa saja yang berhubungan dengan penggunaan obat yang diresepkan tentunya, atau bahkan juga obat-obat yang dibeli secara bebas. Nah, tahukah Anda bahwa obat ini sebenarnya merupakan benda atau substansi yang dirancang dan disediakan dengan tujuan untuk menunjang kesembuhan. Tetapi ada kaidah atau tata cara bagaimana penggunaannya. Nah, bagaimana membahas untuk program cara cerdas menggunakan obat, sudah hadir di studio bersama kami di edisi hari ini adalah Apoteker Yola Fani Janegoni SSI. Nah, Ibu Yola sendiri adalah penanggung jawab instalasi farmasi di Dinkes Provinsi Sulawesi Utara. Langsung kita sapa untuk narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bu Yola. Selamat pagi. Ya, mungkin oke, maaf ini belum. Oke, sekali lagi. Selamat pagi Bu Yola. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, luar biasa. Nah, Bu Yola sebagai apoteker ya, dalam kapasitas juga sebagai penanggung jawab instalasi farmasi di Dinkes Provinsi Sulawesi Utara. Kalau bicara tentang obat tuh, itu kan sesuatu yang bisa kita jumpai sehari-hari. Bahkan ada obat-obat yang boleh katakan tidak diresepkan, orang bisa beli. Nah, di zaman yang canggih ini pun orang seringkali mencari referensi dengan secara mandiri. Nah, kita ingin tahu Bu, bagaimana sebenarnya kaidah atau dasar-dasar penggunaan obat yang harus diperhatikan. Tapi mungkin bisa Ibu jelaskan secara bersistematis dulu Bu ya, tentang obat itu sebenarnya apa dan bagaimana cara menggunakannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk obat itu sebenarnya adalah merupakan sediaan farmasi. Kalau awal-awal itu kita punya istilah bahwa obat itu sebenarnya adalah racun. Racun ya. Kalau melihat dia lambangnya itu sebenarnya cangkir, ada ular yang melingkar dan bisanya itu ada di cangkir. Itu Hygieia, itu yang Dewi pembuatan mitologi itu mengambil racun itu untuk digunakan sebagai obat. Jadi obat itu sebenarnya adalah racun yang digunakan untuk mengobati, untuk kesehatan, untuk menyembuhkan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kalau sekarang kebanyakan karena zaman sudah lebih maju, tambah teknologi juga sudah banyak kan, banyak sekali masyarakat kita yang sudah lebih memilih untuk berobat secara mandiri atau kalau kita sebut berobat swamedikasi. Swamedikasi. Iya, jadi mereka beli di apotek atau di tempat-tempat yang kalau cuma sakit-sakit ringan biasanya mereka berobat sendiri. Jadi kalau berdasarkan pada filosofi awal Bu, obat itu adalah racun. Nah, berarti kita kepikiran Bu ya, berarti obat adalah sesuatu yang ada peruntukannya, gitu ya Bu ya. Nah, kalau bisa tahu sedikit Bu, kenapa obat itu menjadi sesuatu yang harus menyertai setiap proses perawatan seseorang? Iya, kan kalau kita sakit berarti keadaan tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, makanya orang kalau sakit itu selalu dikatakan berobat. Jadi artinya dia pergi memeriksakan tubuhnya yang tidak enak itu dengan harapan supaya diobati dan boleh sembuh. Jadi sebenarnya obat ini adalah merupakan suatu yang sangat penting di dalam proses pengobatan. Jadi walaupun dokternya sudah dokter yang paling bagus, laboratoriumnya sudah canggih,
tapi pada saat minum obat-obatnya tidak sesuai, tidak akan sembuh. Jadi merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam pengobatan. Itu yang jadi di dalam kita sebagai masyarakat untuk melaksanakan swamedikasi, kita harus memperhatikan hal-hal yang sangat krusial di dalam pengobatan. Jadi obat itu untuk yang mudahnya, kalau kami biasanya untuk di masyarakat itu kita ingat-ingat saja 5 jari kita. Prinsip 5 jari. Iya, 5O kalau di istilah di farmasi itu 5O. Tanya obat, ingat-ingat itu 5O yang di 5 jari. Jadi yang pertama ibu jari. Ibu jari itu ingat-ingatinnya itu indikasi. Jadi kalau indikasi itu harus sesuai indikasi. Kalau kita sakit kepala tentu kita harus cari obat sakit kepala. Jangan kita sakit yang lain terus minum obat yang lain. Banyak terjadi kesalahan di masyarakat. Misalnya dia flu, kemudian panas. Dia ke apotek beli, tanya di petugas, beli obat flu dan obat panas. Padahal sebenarnya obat flu itu ada yang sudah mengandung obat panas di situ. Jadi dia beli 2, obat panas sama obat flu. Akhirnya itu obat panas di situ ada di obat flu, jadi overdosis. Iya, betul. Itu yang iya. Berbahaya itu yang jari. Indikasi. Kemudian jari telunjuk, kita harus membaca baik-baik petunjuk yang di biasanya itu ada di kemasan obat itu. Kalau petunjuk itu misalnya dia harus diminum setengah jam sebelum makan atau 1 jam sebelum makan. Petunjuk pemakaiannya. Petunjuk pemakaian. Jadi kalau tidak sesuai nanti masyarakat bilang tidak mempan ini obat ini, padahal tidak mengikuti petunjuk yang diberikan untuk diminum. Kemudian jari tengah. Jari tengah itu cara penggunaan obat itu jangan sampai salah. Jadi kalau dia digunakan di situ ada obat untuk obat. Obat kan ada obat untuk obat luar, ada obat dalam. Obat yang untuk diminum dan untuk digunakan di luar. Jadi kalau obat untuk digunakan di luar jangan diminum karena bukan sesuai peruntukannya. Kemudian kalau misalnya ada digunakan untuk dipakai di mata, kalau dipakai di kulit masih tidak. Tapi kalau obat untuk di kulit kemudian dipakai untuk di mata bisa menimbulkan bahaya, ya, bisa buta nanti. Kemudian yang di jari kelingking, jari manis. Jari manis itu harus sesuai dosis. Jadi jangan sampai overdosis, jangan sampai juga kurang dosis. Kalau minum obat itu harus sesuai dengan terapi. Jadi di apotek biasanya ditanya, kalau ada dibagi menurut berat badan, menurut umur, dan kalau obat-obat kanker biasanya menurut luas permukaan tubuh. Itu ada hitungannya masing-masing. Ada rumusnya ya? Iya. Jadi untuk anak-anak atau kadang juga kalau lansia dosisnya sudah tidak seperti dosis dewasa. Karena kalau sudah lansia kan metabolismenya sudah berkurang. Jadi dosisnya juga nanti berbeda. Nah, kemudian yang terakhir tanya obat itu yang jari kelingking itu. Tadi sudah dikatakan kan bahwa obat itu adalah racun. Jadi sebagian besar obat memiliki efek samping. Jadi untuk efek sampingnya harus diperhatikan. Jangan sampai efek sampingnya yang berbahaya dan bisa menimbulkan tambahan penyakit bagi kita. Jadi ada juga obat-obat yang misalnya kalau dikonsumsi dalam waktu yang lama bisa menimbulkan gangguan ginjal, atau ada juga yang kalau contoh yang ringan-ringan yang biasa kita minum CTM kan ada menimbulkan rasa kantuk, jangan bawa kendaraan.
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam. Mungkin yang seperti itu. Iya, jadi prinsipnya sederhana ya, tinggal pakai 5 jari ini ada 5O, ternyata tadi ada spesifikasinya Bu ya. Nah, Bu Diola sebagai apoteker juga ya, kalau obat secara umum digolongkan dengan bagian besar apa saja? Kalau obat itu sebenarnya ada macam-macam untuk penggunaannya. Obat itu sebenarnya kalau dibagi dalam golongan, ada golongan obat yang obat bebas. Ya, obat bebas ini artinya kita bisa peroleh di apotek atau toko obat berizin tanpa resep dokter. Bisa dibeli tanpa resep ya? Iya, bisa dibeli bebas. Kenapa dia bebas? Karena dalam perjalanan produksi obat itu ditemukan di pasaran bahwa tidak menimbulkan efek-efek yang berbahaya, makanya bisa dibeli secara bebas. Artinya keamanannya sudah terjamin. Kemudian ada juga obat bebas terbatas yang boleh kita beli tanpa resep dokter, tetapi di situ ada peringatan-peringatannya. Jadi awas obat keras hanya untuk dipakai di luar tubuh. Jadi bisa, tetapi ada peringatan-peringatannya, itu kita bisa baca di kemasan. Bisa dengan contoh Bu sekalian? Misalnya kalau obat yang bebas tadi, ya contohnya seperti apa? Jamu atau obat bebas biasanya itu kalau paracetamol itu sudah obat penurun panas ya? Iya, sudah bertahun-tahun tidak ada efek samping yang signifikan yang jadi bisa kalau obat bebas terbatas biasanya itu contoh obat wasir. Jadi ada peringatannya di situ. Untuk ambil. Iya, ada. Bebas tapi terbatas. Terbatas. Jadi harus lihat baik-baik petunjuk-petunjuk yang ada di obat itu. Kemudian ada obat keras. Obat keras itu lambangnya lingkaran merah, ada tulisan K di situ. Lingkaran merah ada di lapis garis hitam. Jadi dia harus dibeli dengan resep dokter. Itu yang kemarin kita obat keras itu termasuk antibiotik. Jadi masalah karena masyarakat bisa beli bebas antibiotik, akhirnya banyak yang resisten dan menjadi masalah global sampai saat ini karena penggunaan antibiotik yang tidak sesuai. Iya. Saya jadi ingat ya beberapa tahun lalu itu kan obatnya masih bisa dibeli secara mandiri ya, bebas mau beli misalnya contoh gitu. Amoxicillin ya seperti itu. Sekarang harus diresepkan Bu ya. Ya padahal dengan harga ya boleh katakan masih sangat-sangat murah ya. Oke Bu, ini bicara obat memang agak luas ya, tapi barangkali secara aplikatif kita lihat di masyarakat sekarang kan kecanggihan teknologi, masyarakat sering berkonsultasi secara virtual Bu. Nah, di virtual itu pun secara terang-terangan terbuka menyarankan sebaiknya kalau keluhan ini pakai obat ini. Kalau tanggapan Ibu sebagai apoteker gimana? Iya, karena sekarang juga kalau bilang apalagi di kota besar ya sudah tidak ada yang tidak punya HP, sampai anak-anak kecil juga sudah punya HP. Kita cerdas menggunakan obat di sini, salah satunya carilah situs-situs yang resmi. Kemudian ada juga kan banyak yang online. Jadi kita harus juga waspada karena kan kemarin kita juga pernah ada kejadian kan sempat heboh itu yang vaksin palsu. Dan banyak juga sekarang yang palsu-palsu. Jadi untuk keamanannya sebaiknya masyarakat kalau ingin mendapatkan obat itu di tempat-tempat yang resmi. Dan kalaupun kita mendapatkan macam-macam informasi kan sekarang testimoni dan lain sebagainya, sebaiknya kita cerdas melihat apakah situs itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak menjamin apakah itu obat resmi atau obat palsu.
Apalagi kita beli di tempat yang tidak resmi. Nah, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itulah kerugian masyarakat sendiri kan, nanti yang rugi siapa? Iya. Nah, oke, kita sekarang menyuruh ke pemanfaatan obat di rumah ya Bu ya. Misalnya dia berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, diresepkan sejumlah obat, dia bawa ke rumah. Nah, saran yang paling tepat, paling bijak Bu ya, bagaimana memperlakukan obat kalau di rumah tanpa pengawasan petugas misalnya. Nah, itu kalau obat-obat yang kita dapatkan itu terkait dengan kalau sudah di rumah itu penyimpanan. Karena di obat itu ada juga obat-obat tertentu yang harus disimpan, misalnya disimpan di bawah 20 derajat atau 30 derajat. Karena ada obat-obat tertentu juga yang dalam pembuatannya dilapisi salut gula. Jadi kalau dia nanti disimpan di tempat yang panas, itu gulanya bisa meleleh. Meleleh ya. Nanti meleleh. Waktu kita minum juga nanti prosesnya tidak akan sesuai pada waktu pembuatan obat itu. Karena pada waktu pembuatan obat biasanya kita kalau di pabrik itu ada waktu hancur. Jadi kalau kita salut gula itu dia waktu hancur, jadi kita sudah memperkirakan misalnya mulai dia dari masuk di mulut terkena cairan itu, dia nanti tujuannya mau hancur di mana. Jadi dia apakah dia nanti mau hancur di lambung atau nanti hancur di usus halus atau nanti dia hancur di usus besar. Itu sudah dipertimbangkan. Jadi obat itu juga dalam sediaan-sediaannya ada yang salut enterik, salut gula, ada yang dalam bentuk cairan, ada dalam bentuk injeksi. Jadi bentuk-bentuk obat itu, sediaan itu memang dibuat khusus untuk tujuan agar supaya misalnya dia mau ke aliran darah atau mau ke arah jantung, itu sudah diperkirakan. Jadi pada waktu pembuatan di pabrik itu, sebelum obat itu dilempar ke masyarakat, ada percobaan dulu di laboratorium. Ya. Ada uji dia uji dulu di hewan, kemudian ke beberapa orang. Jika nanti ternyata aman, baru dilempar kepada masyarakat. Itu juga masih diawasi selama beberapa tahun. Jadi biasanya ada juga obat yang sudah dilempar. Makanya kita kan sering dengar, obat ini ditarik, obat ini ditarik. Padahal sudah dikenal oleh masyarakat. Tapi kenapa ditarik? Karena ternyata dalam peredarannya setelah penelitian bertonton, ternyata dia ada efek samping di sini. Biasanya ada tuh efek samping yang pada waktu dilempar langsung kelihatan, tapi ada juga nanti beberapa tahun, sudah bertahun-tahun baru, ternyata dia efek sampingnya ini. Iya, jadi sebenarnya kalau mau dilihat regulasinya sudah mengatur Bu ya, sampai pada fungsi pengawasan. Cuma memang kadang-kadang di masyarakat kan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini secara realita juga Bu, kita sering dengar yang namanya Ibu sempat singgung tadi tentang pemalsuan obat. Nah untuk masyarakat awam itu kan ya seringkali tidak tahu yang mana yang antibiotik atau obat-obat tertentu yang memang asli atau tidak. Ada nggak saran-saran Ibu untuk obat-obat ini supaya masyarakat bisa lebih jeli melihat obat ini bukan racikan, bukan oplosan atau apa istilahnya? Karena itu untuk masyarakat kami pada saat ini menyarankan supaya kalau mendapatkan obat itu di tempat-tempat yang resmi, yang ada izin. Karena untuk menjual obat ini kalau kita mau daftar di OSS untuk membuka usaha, itu termasuk dalam usaha berbasis resiko. Jadi karena ada resikonya untuk keluar izin usahanya ini juga tidak sembarangan. Tidak sembarang ya. Iya. Jadi itu kalau kita daftar di OSS, mau ada masyarakat yang mau buka apotek itu nanti dia daftarnya di usaha berbasis resiko. Jadi untuk masyarakat disarankan agar supaya mendapatkannya di tempat yang resmi, di toko obat atau di apotek. Nah, jangan beli di warung. Kan kalau beli di warung atau di toko obat biasa ya. Yang online itu
tidak ada izinnya itu. Jadi kalau jadi apa-apa secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Oke Bu, nah ini masih bicara yang sesuatu yang real di lapangan. Ini kebanyakan sekarang kan orang beli cuma berdasarkan apa yang dia lihat, apalagi iklan yang menarik atau membujuk dan sebagainya, tentang obat yang berhubungan dengan melangsingkan tubuh atau untuk kulit ya semacam itu. Kalau tanggapan Ibu seperti apa? Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya bagi kita, dan itu juga merupakan kalau di apa itu bagiannya dari Balai POM, Balai Pengawasan Obat. Jadi ada juga yang sebenarnya itu suplemen tapi sudah mengklaim bahwa bisa mengobati. Nah itu kalau nanti biasanya dari Balai POM itu ditarik. Kalau dia hanya, apalagi yang sekarang kan banyak sekali itu MLM itu. Iya, betul. Jadi kalau dia sudah mengklaim bahwa produknya bisa menyembuhkan, tidak bisa kita menyatakan bahwa kalau bilang membantu penyembuhan bisa, tapi kalau sudah klaim bahwa bisa menyembuhkan itu tidak bisa. Jadi yang disebut obat itu sebenarnya sudah memiliki izin dari Badan POM, dan biasanya itu ada tanda-tanda, ada kode-kode di situ. Kalau kita beli obat itu ada kode produksi, ada expired date-nya, ada barcode Balai POM. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, jangan digunakan sebaiknya. Iya. Tapi kalau misalnya Bu itu dipalsukan ya, maksudnya tanda-tanda itu kan sekarang kan kejahatan juga semakin canggih ya. Pipet yang nakal ini membuat kemasan seakan-akan itu merupakan izin resmi atau nomor-nomor fiktif atau tanda-tanda yang fiktif. Kalau menurut Ibu bagaimana? Ya memang banyak. Kalau saya lihat sekarang itu memang banyak yang seperti itu. Karena apa? Jadi mereka klaim bahwa ini sudah dari Balai POM. Tapi kita seperti yang saya sampaikan tadi kan itu tidak resmi. Mereka tidak punya izin. Atau ada cara masyarakat bisa mengeceknya? Ada kalau aplikasi itu, ada aplikasi dari Balai POM itu atau bisa langsung tanya ke Balai POM. Kalau Balai POM itu biasanya ada telepon yang penanganan keluhan konsumen ada di sana. Kalau kita di dinas untuk pembinaan saja ke masyarakat. Iya. Jadi bisa dilaporkan. Bisa ya. Kalau kita ragu atau ada keluhan-keluhan, kita bisa sampaikan. Karena ada juga pengusaha-pengusaha yang nakal. Dia itu jamu, tapi ditambah dengan bahan aktif obat di situ. Jadi kalau masyarakat beli minum, ini top cherry ini, bagus ini. Padahal tidak tahu bahwa itu ada. Kalau yang kemarin itu ada yang jamu itu dia tambah dexamethasone, ada yang ditambah dengan antibiotik. Masyarakat tidak tahu. Nah, jamu itu mereka beli di mana? Di mall-mall, di tempat-tempat yang tidak resmi. Ada yang beli online. Terutama yang pedagang berbasis online ya, karena dikirim langsung ke rumah. Iya. Oke, jadi memang butuh kewaspadaan ya, Bu, dari masyarakat. Oke, keluarga sehat, Anda sementara menyimak untuk program Tusuk Kesehatan edisi hari ini, dan kita sementara membahas tentang cara bagaimana memperlakukan obat secara benar, dan masih juga bersama dengan narasumber Ibu Apoteker Dewi Lagoni SSI. Nah, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini pun bisa bergabung bersama kami. Nanti di menit ke-30 di line telepon 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530. Untuk keluarga sehat bisa bertanya atau menyampaikan testimoni ya sehubungan dengan obat. Karena kita akan bicara tentang obat pada hari ini. Nah, kalau mengutip satu ayat ya, hati yang gembira adalah obat ya. Jadi seringkali itu jadi mood booster juga. Daripada harus minum sejumlah pil ya, mendingan kita bersuka-cita. Tapi kayaknya memang tetap harus ada referensi Bu ya. Kalau misalnya penyakit atau sakit tertentu harus memang ada unsur diobati ya. Begitu.
1 minggu, 2 minggu, sebulan, kenapa saya tidak sembuh? Saya minum obat ini tidak sembuh, berarti dokternya juga ini pasti salah. Pindah dokter lain. Itu yang menjadi hal yang sebenarnya kesalahan kita. Kalau di sarana-sarana sekarang di puskesmas itu, makanya kita kalau ke puskesmas atau rumah sakit itu ada yang kita kalau mau daftar kan ada dikasih karcis atau nomor, itu rekam medis. Nah, rekam medis itu tujuannya riwayat pengobatan dan riwayat penyakit. Kalau misalnya kita dari kecil, makanya kalau di rumah sakit kan kenapa agak lama di pendaftaran, karena itu udah lagi dicari-cari. Karena setiap manusia itu riwayat penyakitnya berbeda, metabolisme berbeda, kegiatan kita juga berbeda, kebiasaan makan kita berbeda. Nah, itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi dokter untuk menentukan obat yang harus kita minum. Seperti Bu Kos yang tadi kan katakan, oh saya minum obat hipertensi, kemudian diganti karena kaki bengkak. Kemudian saya pergi ke apotek, apakah dokter tahu obat yang ibu beli untuk di kaki itu atau tidak? Apakah diberitahu ke dokter? Kalau ke dokter yang kita berobat, biasanya dokter tanya, ada minum obat apa di rumah? Ada sakit apa? Mungkin pada waktu kita pergi berobat ke dokter, kita hanya mengeluhkan hipertensi kita, tapi kita tidak menyebutkan penyakit yang lainnya. Dan kemudian untuk penyakit yang lainnya itu kita ambil, kita swamedikasi di tempat yang lain. Sementara sebenarnya untuk obat itu juga ada yang namanya interaksi obat. Atau bisa juga jadi, misalnya ibu minum obat hipertensi amlodipin, kemudian ibu pergi ke dokter yang lain, dapat lagi obat hipertensi, karena ibu bilang, oh saya tidak mempan amlodipin, dapat lagi obat hipertensi yang lain, kemudian beli lagi obat di apotek. Jadi pada waktu kita untuk berobat ke dokter atau ke sarana atau ke apotek, kita juga harus menyampaikan, karena ada juga penyakit-penyakit yang lain, obat-obat yang kita minum yang bisa jadi bisa meningkatkan khasiat dari obat yang sementara kita minum, ada juga yang bisa menurunkan khasiat obat yang kita minum. Jadi kalau kita ke dokter kan begini, dokter biasanya, Bu, kalau habis obat kembali lagi ya, balik lagi ya. Biasanya itu dokter belum mendapatkan penyakit yang sesungguhnya, atau bisa juga dia menyarankan untuk periksa laboratorium untuk meyakinkan, karena biasanya itu dia baru diagnosa. Nanti kalau misalnya, oh ternyata waktu saya kasih obat ini dia ada perubahan di sini tapi tidak ada perubahan di situ, pada waktu kembali ke dokter, jadi itu sebenarnya bukan bisnis, tetapi karena memang ada penyakit-penyakit tertentu yang harus ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, atau juga ada gejala-gejala yang random. Karena kalau kaki bengkak itu bisa juga dia karena ginjal, ada juga karena jantung. Jadi obat untuk itu ditambah dengan hipertensi untuk individu tertentu berbeda. Jadi kalau kita ke sarana, makanya kalau kita ada nomor, misalnya nomor yang sudah diberikan, terus pas kita ke puskesmas atau ke rumah sakit, ini nomor ini, yang hilang, itu petugas biasanya marah. Karena itu untuk kebaikan kita juga sebenarnya. Tapi karena masyarakat juga tidak tahu fungsi dari itu, jadi mungkin hilang atau bagaimana, mau bikin itu. Kalau yang zaman sekarang kita sudah canggih, ada komputer masih bisa cari. Kalau dulu masih manual, ada yang pakai kertas untuk kamera. Jadi sebenarnya itu juga untuk kebaikan kita. Jadi kenapa di rumah sakit lama, puskesmas lama, padahal itu sebenarnya untuk kebaikan kita, untuk melihat riwayat penyakit yang sebelum-sebelumnya. Bisa saja ada efek samping. Kalau kita minum obat, misalnya obat hipertensi sudah lama, ada efek sampingnya. Minum obat asam urat, ada efek sampingnya.
minum untuk obat kolesterol ada efek sampingnya semua itu kalau bisa kalau kita minum dalam waktu yang sudah cukup lama Oke. ada perkembangannya. Kemudian untuk angkel Memang kritisi ya tentang belum seimbang kata antara. benar yang angkel katakan tadi. Jadi kita sebenarnya sebagai tenaga kesehatan baik sebagai tenaga medis itu yang di farmasi, di sarana-sarana kesehatan, walaupun tidak kita pungkiri bahwa memang bisnis. Ini juga kan untuk kesehatan ya rumah sakit apotek tidak mungkin hanya untuk kemanusiaan, pasti ada unsur bisnisnya. Komersial pasti ada mau untung, tetapi untuk yang bergerak di bidang kefarmasian khususnya ya, yang dari apotek atau yang bergerak itu harus ada rasa kemanusiaan. Jangan karena kita mau cari untung terus kita merugikan masyarakat. Masyarakat juga dengan acara ini saya bersyukur sekali. Nah, jangan malu-malu untuk bertanya. Tanya obat, tanya ke apoteker dan punya hak yang diberikan penjelasan. Iya, kita juga harus kritis sekarang. Jangan hanya terima-terima saja, kan kita bayar kan. Kita beli obat itu kita bayar, apalagi kalau obat mahal. Jangan sampai udah bayar mahal-mahal terus salah lagi, tidak sembuh lagi. Tambah lagi efek samping lagi. Iya. Tetap itu bayar. BPJS sudah bayar kan kita. BPJS kan kita bayar tiap bulan. Itu hak kita. Jadi kita tidak boleh kalau misalnya di sarana tuh itu hak kita. Kita berhak untuk bertanya. Ini efek sampingnya apa? Ini dosisnya udah benar atau belum atau tidak? Apakah sesuai dengan penyakit saya obat ini? Kayak di-recheck lagi ya? Iya, di-recheck lagi. Saya di rumah minum obat ini, apakah tidak berbahaya jika saya tambah dengan obat ini? Kalau untuk kita, apalagi kalau anak-anak, untuk adik-adik bayi, biasanya kan kalau yang soal medikasi itu kebanyakan di apotek, kalau saya pengalaman itu anak-anak, adik bayi, apalagi seperti itu. Kalau yang kronis-kronis biasanya sudah sering kan, amlodipin, allopurinol, simvastatin itu sudah biasa. Seperti yang sampaikan tadi juga, itu obat keras sebenarnya tidak boleh dilayani di apotek untuk itu. Tapi karena sudah ada yang beberapa saya sudah biasa, sudah kronis. Memang untuk obat-obat seperti itu sudah harus minum karena ya, kalau tambah kita juga tidak mau merubah kebiasaan yang tidak sehat. Saya senang sekarang di kawasan banyak yang tiap libur banyak yang jalan sehat atau jogging. Itu salah satu kegiatan-kegiatan kalau sebagai apoteker saya lebih suka kalau tidak harus minum obat. Karena saya juga termasuk orang yang tidak mau minum obat karena lebih baik saya jaga kesehatan saya, jaga pola makan saya, jaga itu daripada saya harus minum obat. Karena obat adalah racun ya. Karena itu racun, ada efek sampingnya nanti. Cuma karena saya tidak bisa menjaga. Tapi yang sudah terlanjur hati-hati dan jangan malu untuk bertanya. Betul sekali. Jadi kita pun harus punya kewaspadaan untuk mendapatkan penjelasan sedetail mungkin tentang obat yang digunakan. Baik Ibu Apoteker Yola, karena kita sudah terbatas waktu, kita sudah hampir tiba di bagian akhir. Sebagai closing statement untuk topik yang kita bahas ini, silakan. Kalau untuk masyarakat seperti yang tema kita pada saat ini, masyarakat cerdas menggunakan obat. Saya yakin untuk masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara semuanya adalah masyarakat yang cerdas. Jadi termasuk dalam menggunakan obat karena itu adalah merupakan produk kefarmasian beresiko. Kita untuk selalu waspada dan hati-hati, dan di sarana-sarana yang resmi kita jangan segan-segan untuk bertanya. Ada puskesmas, ada rumah sakit, ada dinas. Kalau ada masyarakat yang menemukan hal-hal yang tidak sesuai, jangan ragu-ragu untuk melaporkan karena itu juga untuk kebaikan kita bersama. Oke.
Ya, baik. Perbincangan tentang obat ini sepertinya memang luas Bu ya. Tapi mungkin kita akan bahas lagi lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak Ibu Apoteker Yola Goni SSI di kesempatan kesibukan pagi hari ini sudah mampir di studio memberikan edukasi kepada kita semuanya tentang bagaimana cara memperlakukan obat secara benar. Dan barangkali akan kembali hadir di studio untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan keluarga sehat juga yang saat ini sudah menyimak dari awal. Terima kasih banyak untuk atensi Anda dan kita akan kembali bertemu dengan topik berikutnya di lain kesempatan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.